Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhamdi Kustion dari BP 1811000135. Saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang materi dari bab 2. Pertama itu bab 2, dasar-dasar keamanan sistem informasi. 1. Steganografi. Steganografi adalah seri dan ilmu menulis pesan tersembunyi atau menyembunyikan pesan dengan suatu cara sehingga selain itu si pengirim dan si penerima tidak seorang pun yang mengetahui atau menyadari bahwa ada suatu pesan rahasia. Tujuan dari steganografi itu merahasiakan atau menyembunyikan keberadaan dari sebuah pesan tersembunyi atau sebuah informasi. Dalam praktiknya, kebanyakan pesan disembunyikan dengan membuat perubahan tipis terhadap data digital lain yang isinya tidak akan menarik perhatian dari penyerang potensial. Ada beberapa metode dari steganografi. Yang pertama, last significant bit insertion. Metode yang digunakan untuk menyembunyikan pesan pada media digital disebut berbeda-beda. Algorithm and transformation. Compression adalah metode steganografi yang menyembunyikan data dalam fungsi matematika. Redundant pattern encoding adalah menggambar pesan kecil pada kebanyakan gambar. Speed spectrum method. Steganografi berpendapat sebagai pesan yang diacak melalui gambar. Yang kedua itu adalah kriptografi. Kriptografi terdiri dari dua proses utama, yakni proses enkripsi dan proses dekripsi. Kriptografi terdiri dari dua jenis saling berkaitan. Dua proses tersebut adalah enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah mengubah data atau yang disebut dengan istilah plain text dalam kriptografi menjadi sebuah kode acak yang tidak dapat dibaca yang disebut dengan ciphertext. Itu tadi penjelasan tentang kriptografi. Algoritma kriptografi berdasarkan jenis kunci yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua jenis. 1. Algoritma simetris. 2. Algoritma asimetris kunci publik privat. Kriptografi kunci simetris. Kriptografi kunci publik. Analogi di kriptografi kunci simetri dan kriptografi kunci publik dengan kotak surat yang dapat dikunci dengan gembok. Kriptografi kunci simetri, Alice dan Bob memiliki kunci gembok yang sama. Kriptografi bertujuan untuk memberikan layanan keamanan informasi yang dinamakan juga sebagai aspek-aspek keamanan informasi, yaitu 1. Kerahasiaan merupakan yang ditunjukkan untuk menjaga agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Itu dari kegunaan kriptografi. Kriptografi itu berasal dari
bahasa Yunani yang artinya tersembunyi rahasia, atau sandi sastra merupakan keahlian dari ilmu dari cara-cara untuk mengkomunikasi aman pada kehadiran yang di pihak ketiga. Itu dari penjelasan tentang sejarah kriptografi. Algoritma simetris itu ada pertama itu kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi adalah kunci yang sama. Kelebihannya itu proses enkripsi atau dekripsi membutuhkan waktu yang singkat. Ukuran kunci simetri relatif pendek. Kelemahannya itu kunci simetri harus dikirim melalui saluran yang aman. Kedua entitas yang berkomunikasi harus menjaga kerahasiaan kunci ini. 2. Menerima asimetris. Algoritma asimetris itu pertama kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci yang berbeda. Kelebihannya itu masalah keamanan pada distribusi kunci dapat lebih baik, masalah manajemen kunci yang lebih baik karena jumlah kunci yang lebih sedikit. Itu kelebihannya. Kelemahannya itu kecepatan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan algoritma simetris. Untuk meningkatkan keamanan yang sama, kunci yang digunakan lebih panjang dibandingkan dengan algoritma simetris. Enkripsi adalah sebuah metode mengubah bentuk atau wujud dari sebuah data menjadi wujud yang tidak mudah untuk dipahami begitu saja tanpa menggunakan sebuah pola atau kunci tertentu. Ini yang tadi perbedaan antara kunci antara stereografi dan kriptografi. Dalam stereografi struktur utama pesan tidak berubah, sedangkan kriptografi melaksanakan perubahan pada pesan rahasia sebelum mentransfer melalui jaringan. Stereografi hanya menyediakan kerahasiaan dan autentikasi. Nah, sekarang tentang enkripsi. Fungsi utama enkripsi data itu melindungi data yang disimpan pada sistem komputer dan mentransmisikan perubahan internet atau jaringan komputer lainnya adalah tujuan utama enkripsi data. Algoritma enkripsi modern telah menggantikan data encryption standar atau disingkat DES yang kadaluarsa. Kerugian dari enkripsi itu penyalahgunaan, dan kerugian dari enkripsi adalah penyandian bencana teroris, penyembunyian rekor kriminal oleh seorang penjahat, pesan tidak dibaca bila menerima pesan lupa atau kehilangan kunci. Itu dari kerugian dari enkripsi. Ada beberapa jenis enkripsi. Pertama itu public key, kunci asimetris. Kriptografi asimetris atau juga dikenal sebagai kriptografi kunci publik menggunakan dua kunci yang berbeda, satu publik dan satu privat, yang saling terkait secara matematis. Kunci publik bisa dibagi dengan semua orang, sedangkan kunci privat harus dirahasiakan. Private key, kunci simetris menggunakan kunci yang sama untuk melakukan enkripsi dan dekripsi pada data. Pada saat akan melakukan dekripsi, pengiriman harus terlebih dahulu membagikan private
key-nya agar mampu didekripsi oleh penerima. Kunci simetris yang paling banyak digunakan adalah AES yang diciptakan untuk melindungi informasi rahasia pemerintah. Kunci privat dan publik. Private key adalah kunci enkripsi yang hanya boleh diakses oleh pemilik kunci, sedangkan kunci key bisa mungkin harus disebarkan seluas-luasnya. Penyebaran publik key ini dapat dilakukan secara manual, yakni dengan cara mendownload dari web seorang, atau seorang dapat juga mengirimkan public key-nya ke suatu cache server yang penyimpan public key banyak orang. Penggunaan yang akan dibahas di sini singkat saja. Kunci privat dari publik. Private key dari kunci enkripsi yang hanya boleh diakses oleh pemilik kunci, sedangkan public key sebisa mungkin harus disebarkan seluas-luasnya. Penyebaran public key ini dapat dilakukan secara manual, yakni dengan cara mendownload dari web seseorang, atau seseorang dapat juga mengirim public key-nya ke suatu cache server yang menyimpan publik ke banyak orang. Penggunaan yang akan dibahas di sini singkat saja, hanya mencakup beberapa hal biasa digunakan, yaitu pembuatan key pair, ekspor public key, import public key, mengcrypt teks, mendecrypt teks, menandatangani suatu file, verifikasi tanda tangan. Kombinasi kunci publik, kunci dan privat publik adalah kunci yang dikenal oleh umum, sedangkan private key merupakan kunci yang diketahui oleh pemiliknya. Ada perbedaan dalam private key dan public key, yaitu private key menggunakan satu kunci untuk melakukan proses enkripsi dan deskripsi, sedangkan public key menggunakan kunci yang berbeda. Private key memiliki keuntungan, yaitu operasi cepat, sedangkan public key mempunyai kekurangan, yaitu membutuhkan komputasi yang tinggi dan membutuhkan key repository. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan di bab 2 ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.